warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifestyle Hijrah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang mahasiswa dan seorang dosen di salah satu universitas. Di suatu forum di mana di saat ada penerimaan mahasiswa baru, seorang dosen berbicara di depan mahasiswa baru tersebut. Dosen tersebut menceritakan sebuah kisah bahwa ada di suatu negara non-muslim seseorang menginjak-injak mushaf Al-Quran, dan kejadian itu akhirnya viral di berbagai negeri, utamanya negeri muslim. Banyak yang protes dan tidak terima dengan kejadian tersebut. Banyaknya yang mengutuk perbuatan non-muslim itu, tetapi dosen itu menjelaskan bahwa sebenarnya umat Islam ini agak berlebihan dalam menanggapi dan melihat kejadian itu. Kata dosen itu, ketika non-muslim itu menginjak Al-Quran, hakikatnya yang diinjak itu hanya sebuah kertas yang berisi ayat Allah, tapi bahan dan alat yang dibuat menulis adalah buatan manusia. Al-Quran hanya media saja untuk menulis kalimat-kalimat Allah, karena Al-Quran yang sebenarnya ada di Lauhil Mahfudz. Dengan perkataannya yang demikian, banyak mahasiswa baru membenarkan perkataan dosen tersebut. Lalu muncullah satu mahasiswa datang ke dosen itu, ingin menanyakan sesuatu. Setelah di hadapan dosen tersebut, mahasiswa itu menemukan sebuah buku dari tulisan dosen tersebut. Lalu mahasiswa itu meminjam buku karangan dosen tersebut. Dibukanya buku itu dan dibaca. Lalu mahasiswa tersebut memuji buku karangan dosen itu, mengatakan bahwa tulisan dan bukunya sangat bagus sekali. Dosen tersebut lantas mengatakan bahwa buku itu saya tulis selama 5 tahun dengan berbagai keahlian ilmu yang saya miliki selama ini. Saya sudah menuliskannya dengan sangat teliti dan rapi. Namun kejadian tidak terduga, mahasiswa itu meludahi buku dosennya dan menjatuhkannya serta menginjak buku tersebut. Dosen itu langsung berdiri dan marah-marah kepada mahasiswa itu. "Kamu sudah kurang ajar. Buku itu saya tulis dengan kerja keras selama bertahun-tahun." Lalu mahasiswa itu mengatakan, "Bukannya yang saya injak dan saya ludahi hanya sebuah buku, yaitu sebuah tinta dan kertas. Karena hakikatnya isi buku itu ada di kepala Anda. Lalu kenapa dosen marah-marah? Lebih mulia mana Al-Quran dengan tulisan Anda ini?" Langsung dosen itu terdiam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kemudian mahasiswa itu menjelaskan, "Begitulah umat Islam, menganggap Al-Quran bukanlah makhluk, dan Al-Quran adalah kalamullah. Tidak pantas ditaruh di tempat yang tidak sepantasnya, apalagi diperlakukan dan diinjak-injak. Meskipun secara kasat mata itu hanya sebuah kertas dan tulisan, tapi bagi seorang muslim, Al-Quran adalah kalamullah dan kitab yang agung, kitab petunjuk bagi manusia, yang banyak keberkahan yang ada di dalamnya." Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam menapaki kehidupannya sehingga tercapai kemaslahatan di dunia juga di akhirat. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai seorang muslim, tentu kita sangat mendambakan derajat ketakwaan ini. Oleh karena itu, perlu menempuh berbagai ikhtiar guna mencapai derajat mulia. Salah satu ikhtiar yang dapat ditempuh adalah memupuk rasa cinta kepada Al-Quran. Dengan mengetahui berbagai keutamaan Al-Quran,
diharapkan dapat menjadi motivasi dalam memupuk rasa cinta kepada Al-Quran. Selain itu, keutamaan Al-Quran dapat menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya." Orang-orang yang mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya manusia. Besarnya keutamaan itu sebagaimana tergambar pada perkataan Rasulullah, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berfikir." Dosen naik darah ketika tulisan dan buku dosen saya injak. Tapi kenapa dosen santai saja ketika Al-Quran diinjak? Malah mengatakan bahwa kaum muslimin itu berlebihan saat melihat Al-Quran diinjak. Logika dosen telah sesat dan iman dosen juga lemah, sebab harusnya ikut marah jika Al-Quran dilecehkan dan diinjak-injak. Begitulah kaum muslimin. Banyak seorang yang pintar berretorika dan mengandalkan akalnya untuk menilai sesuatu, tetapi tidak menggunakan iman untuk menilai. Akhirnya yang terjadi dia tersesat dan keluar dari iman yang semestinya dia jaga baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari logika-logika yang sesat dan Allah menjaga iman kita hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا